nada dalam, air ramai menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Satu kali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita nikmat kesehatan ya, walau di tengah pandemi ya yang cukup merepotkan kita semua ya. Tapi kita tetap bersyukur kita masih dikaruniakan kesehatan, afiat ya, masih bersama-sama menggali ilmu hari ini. Ya, berbagi ilmu, berbagi kisah ya dalam acara kegiatan pelestarian nilai sejarah dan tradisi melalui sarasehan sejarah pelestarian nilai sejarah sebagai jati diri bangsa. Himbauan Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, protokol kesehatan menggunakan masker ya. Saya izin buka masker karena agak susah ya kalau ngomong menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, karena itu adalah slogan dan proses keseharian yang senantiasa harus kita jalani, gitu ya. Baik, perkenalkan nama saya Rahman Haitami yang akan memandu sesi pertama ini ya. Nanti akan dilanjutkan juga sesi kedua yang juga sudah hadir di di hadapan kita bersama kedua narasumber kita ya. Dalam hal ini narasumber kita yang pertama jauh-jauh dari Bangka Barat. Selamat datang Pak Bambang Haryo Suseno. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jam berapa tadi berangkat Pak? Kalau boleh tahu. Berangkat dari Bangka Baratnya? Pukul 7 tadi. Oh 7 pagi tadi ya. Alhamdulillah tiba di sini. Pak Ahmad Elvian, budayawan sejarawan kami yang tak asing lagi. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kalau dengar Datuk berbicara tuh adem tuh rasanya. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, dalam sesi materi ini saya akan menyampaikan biodata pemateri kita yang pertama ya. Dalam hal ini Pak Bambang Haryo Suseno. Saya akan membacakan biodata beliau. Ya. Nama lengkap Bambang Haryo Suseno, SH MSc Dev ya. Tempat tanggal lahir Muntok 6 Mei 1981. Kemudian jabatan beliau sekarang PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, instansi unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat. Alamat rumah ya, HP Men Gang Permai nomor 10 Jalan Pait, Dusun 4 Pait Jaya, RT RW 003 Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. HP 0811 717 649. Nah, mungkin bisa korespondensi dengan beliau di email seno.merah@yahoo.com ya. Data keluarga beliau beristri 1 dengan anak 1. Kemudian pendidikan ya, SD Muhammadiyah Mentok, SMP 1 Mentok, SMU 1 Mentok ya. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengambil bidang studi jurusan Ilmu Hukum, tahun lulus 2004, S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan bidang studi jurusan Manajemen Aset dan Penilaian Properti, Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis tahun 2011. Pengalaman jabatan sejak PNS cukup banyak di sini ya, sebagai pelaksana ya, kasih perencanaan penetapan aset, dan kemudian Kabin Kebudayaan juga Pak ya, sempat menjadi Kabin Kebudayaan, kemudian sekretaris, dan akhirnya menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas tertanggal 2 Januari 2010 sampai sekarang di Sparbud Kabupaten Bangka Barat. Pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan cukup banyak di sini, tapi di sini saya melihat ada tingkat sertifikasi tim ahli cagar budaya juga Pak ya, Pak Suseno sebagai TACB Bangka Barat tahun 2017 Pak. Jadi kita sama-sama nih ada tim ahli cagar budaya yang duduk berdua di sini, Pak Aman Ifyan juga sebagai tim ketua TACB Kota Pangkal Pinang dan juga anggota TACB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Kegiatan ilmiah, seminar ada banyak di sini ya.
workshop perencanaan pembangunan daerah dan juga pada Ekota tahun 2007. Barangkali nanti bisa di waktu beliau menyampaikan materi ada sisipannya Pak Bambang untuk menyampaikan biodata beliau. Baik, untuk sesi pertama ini kami persilahkan kepada Bapak Bambang Haryo Suseno untuk menyampaikan materi beliau tentang Pekik Merdeka, Salam Rakyat di Seluruh Pulau Bangka. Catatan atas peran orang Bangka pada masa pengasingan tokoh RI di Bangka tahun 1948-1949. Jadi nanti sesi pertama, setelah sesi beliau menyampaikan materi, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, kemudian kita lanjutkan sesi kedua dengan Pak Ahmad Elvian sebagai narasumber. Lanjut lagi tanya jawab dan penutup, gitu ya. Baik, kami persilakan Pak Bambang Haryo Suseno menyampaikan materi. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Datuk Ahmad Elvian, Bapak Ibu semua, teman-teman dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, mohon izin, mudah-mudahan kesempatan ini saya tidak seperti menggarami lautan, karena yang duduk di samping saya juga senior saya, yang berdiri di depan saya juga saya duga adalah Bapak Ibu yang sebetulnya juga sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman seperti Bapak Moderator juga. Mudah-mudahan saya yang dari Barat ini datang kemari melengkapi saja atau menggenapi saja pengetahuan Bapak Ibu semua tentang materi yang akan saya bawakan, bukan bermaksud menggurui atau mengajarkan, tapi lebih kepada mengingatkan kembali apa yang mungkin sudah diketahui. Mohon izin Pak Elvian, ini kali pertama saya satu panggung sama senior, jadi agak grogi sebetulnya. Mohon izin saya melepas masker, bukan nggak tunduk dengan protokol, tapi betul agak susah bicara dengan masker. Tapi saya berjanji akan menjaga jarak untuk tidak berdekatan. Jaraknya sudah dibuat di pojok dengan Pak Ahmad Elvian. Mohon izin berdiri. Pak Moderator, saya butuh dipastikan untuk paparan pertama kira-kira waktu yang saya disediakan sampai Waktunya 60 menit nanti. 60 menit, nanti ada 15 menit tanya jawab. Oke, berarti ini paparan sebelum tanya jawab sekitar setengah jam, begitu? Enggak, 1 jam. 1 jam? Iya, 1 jam. Baik, cukup panjang waktunya. Cukup panjang waktu. Baik, Bapak Ibu semua, tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman moderator. Nama saya Bambang Haryo Suseno, seorang Jawa. Kakek saya adalah polisi lapangan tahun 38 yang masuk ke Bangka dari Blora. Kebetulan moyang saya, bapak dari Mbah putri saya adalah pasukan yang dipindahkan dari ujung pandang ke kota Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang juga di sejarah keluarga saya bukan kota yang asing, karena moyang saya dulu adalah kavaleri yang menjadi infanteri di tahun 38 masuk kota Pangkal Pinang, berkenalan dengan simbah kakung saya yang ditugaskan di Jebus dan Mentok. Makanya bude saya yang paling tua kelahiran 41, sekarang di Pangkal Pinang juga. Jadi saya keluarga Jawa yang memang sudah turun-temurun tinggal di Bangka. Saya rasa saya sudah berhak menyatakan orang Bangka, Pak Elvian, karena ibu saya juga lahir di sini. Topik yang saya mau bawakan ini sebetulnya juga nggak jauh-jauh amat dari cerita kita semua. Bapak Ibu semua, Pekik Merdeka, salam rakyat di seluruh Pulau Bangka, itu bukan kata saya. Ini adalah kata yang menjadi kalimat dalam kesan dan pendapat yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 2 Juli tahun 49, tanggal-tanggal akhir sebelum mereka kembali ke Yogyakarta dalam pengasingan di Bangka. Jadi ada sebuah kesan dan pesan yang ditulis oleh Hatta, dan sebutan dia, Pekik Merdeka adalah salam rakyat di seluruh Pulau Bangka. Ketika membaca teks itu, ada pertanyaan besar dalam hati saya, apakah betul ini pernyataan Hatta yang dilebih-lebihkan atau adalah sebuah kondisi faktual yang digambarkan Hatta di dalam kesannya? Baik, saya akan mulai paparan ini dari hal umum dulu sebagai pembukaan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati.
Kalau bicara Indonesia merdeka, karena saya sering bertemu dengan pendapat anak-anak baru, anak-anak sekolah, anak-anak pelajar yang mengira ketika 17 Agustus Indonesia merdeka, kenapa mesti harus masih berperang? Bukankah kita sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 45? Kenapa kemudian Soekarno-Hatta diasingkan ke Bangka? Kenapa para tokoh republik kemudian ditangkap dan kemudian dibawa ke Bangka? Pertanyaan itu cukup ada di benak mereka, karena rupanya ada sedikit informasi yang mungkin mereka kurang terima ketika itu. Saya akan mulai runtutan beberapa peristiwa penting. Kita ingat di 17 Agustus proklamasi, kemudian di sekitar September, karena sebetulnya di Oktober itu di Aceh Sekutu sudah mampir, Pak. Jadi kemudian tapi untuk Jawa pada umumnya sekitar September Sekutu mulai tiba di Jawa, di Jakarta, sampai kemudian nanti di Surabaya yang kita kenal dengan pertempuran 10 November di Surabaya. Kemudian di Januari, mengingat kondisi Jakarta atau Batavia pada saat itu adalah daerah yang cukup tidak kondusif bagi tata pemerintahan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Di sekitar awal Januari pindah ke Yogyakarta. Nanti kita akan, kalau cerita pernah nonton Kereta Terakhir, Pak, ya, itu yang adalah kereta. Saya sempatkan di sini ada KLB lokomotif uap. Ini cerita kereta terakhir yang sempat difilmkan, bagaimana kemudian kereta ini adalah kereta khusus yang membawa para tokoh Republik dari Jakarta ke Yogyakarta. Ini yang juga sebetulnya adalah cikal bakal dari lahirnya Paspampres, pasukan pengawal presiden pada awalnya, karena dalam posisi inilah sebetulnya pengawalan itu pertama kali terjadi. Kemudian ada sebuah upaya perundingan penandatanganan Linggarjati di November 46. Kemudian ada agresi militer Belanda pertama di 47 di bulan Juli. Belanda menyebutnya hanya aksi polisi nonal, disebutnya polisi nonal kalau nggak salah. Kemudian setelah Linggarjati, agresi militer di 48 ada penandatanganan Renville, sebuah perundingan lagi yang dilakukan di sebuah kapal yang bernama Renville. Kemudian di 18 September 48 ada pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Kemudian barulah di 19 Desember 48 ada agresi militer kedua atau serangan kilat kepada Yogyakarta dari Semarang yang mengakibatkan kemudian kenapa Yogyakarta jatuh dan kenapa kemudian para tokoh diasingkan ke Bangka. Oke, saya merunturkan ini pun sebetulnya hanya beberapa peristiwa penting yang saya ambil karena cukup banyak peristiwa-peristiwa lain yang sebetulnya adalah seperti sebab akibat, seperti sesuatu yang saling mempengaruhi kemudian. Kenapa nanti saya akan bicara Bukit Merdeka itu? Tolong bisa diperbaiki. Oke. Maaf. Ini ada beberapa peristiwa penting di Bangka Belitung 45 sampai 48. Ada sebuah catatan, tulisannya kurang lebih kalau tidak terbaca, saya coba bacakan. Sejak 1 September 45, kita memekikkan Bukit Merdeka, mendengungkan terus Bukit itu sebagai dengungan jiwa yang merdeka, jiwa merdeka yang berjuang dan bekerja. Berjuang dan bekerja, buktikan itu Soekarno. Di dalam catatan Cindy Adams, penyambung lidah rakyat, juga disebutkan memang di 1 September 45 Soekarno kemudian menciptakan sebuah salam khas terinspirasi dari ucapan salam orang muslim Assalamualaikum yang kemudian juga dimanfaatkan oleh Soekarno sebagai bentuk dari salam khas Republik dengan mengangkat tangan kanan sejajar dengan bahu dengan membuka 5 jari secara lebar kemudian sambil memekikkan merdeka. Kata-kata itu diulang dan ini menjadi sebuah upaya agitasi yang menghipnotis orang Indonesia pada saat itu untuk kemudian mendengungkan Bukit itu. Itu sudah dikampanyekan pada tanggal 1 September 45. Dengung ini juga rupanya sampai ke Bangka. Jadi
kalau dalam catatan, misalnya kalau membaca buku Pak Husniawan Abdullah, Pak ya, di akhir Agustus, Mas Syarif, Datuk Bendahara Relu Mas Syarif dan Saleh Ahmad itu ditunjuk sebagai pemimpin Bangka. Kemudian di September terbentuklah API Pemuda Indonesia dengan BKR di Pangkal Pinang. Kemudian di Februari 46 pasukan Nika tiba di Mentok. Jadi sekutu itu sudah muncul, mulai menguasai lagi Bangka di posisi 46 di awal bulan. Ada semacam tanggal jahat kalau saya menyebutnya. Jadi kalau Februari itu kok agak suram ya rasanya. Kalau kami di Mentok 14 Februari mungkin di Eropa orang mengingatnya Valentine Days ya. Tapi kalau di Mentok 14 Februari itu ingatannya adalah agresi yang terlambat dari Singapura ke Australia yang kemudian mengakibatkan banyak orang mati dari Singapura yang dibom oleh pasukan Jepang. Kemudian Februari 46 tiba-tiba juga diingatkan Nika yang memboncengi sekutu tiba di Mentok, menguasai secara cepat beberapa tempat-tempat strategis yang ada di Mentok, kemudian bergerak ke arah Pangkal Pinang. Makanya nanti kita akan ingat sebuah tugu yang sampai hari ini masih ada, memperingati tugu pertempuran perlawanan rakyat Bangka terhadap penguasaan kembali pasukan Nika ke Pulau Bangka pada tanggal 12 Februari jam 12 siang yang menewaskan 12 orang berada di kilometer 12. Begitu Pak Abel yang kurang lebih. Makanya kita mengingat sampai hari ini Tugu Pahlawan 12 mengenang tentang sakralnya 12 itu. Oke, pertempuran masih berlanjut kemudian di Belinyu, Tanjung Berikan, Tobwali, Gancul dan lain-lain. Setelah Pangkal Pinang dikuasai oleh Belanda, secara otomatis beberapa ormas atau gerakan-gerakan seperti PKR, API dan organ lain melakukan perlawanan-perlawanan secara gerilya. Kemudian kita juga diingatkan di 46 ada perundingan Malino yang juga diikuti oleh utusan dari Bangka. Kemudian ada konferensi Pangkal Pinang di tanggal 1 sampai 12. Kalau catatan yang saya punya, dia dilangsungkan dalam waktu yang tidak sebentar sebetulnya, karena konferensi Pangkal Pinang adalah upaya pemerintah Belanda pada saat itu untuk mengakomodir kaum minoritas. Begitu Pak Elven ya, mengakomodir kaum minoritas untuk didengarkan pendapatnya. Dalam hal ini Bangka dipandang juga memiliki interpretasi dari keterwakilan kelompok turunan Tionghoa dengan Eropa. Kemudian setelah konferensi Pangkal Pinang 10 Desember 46 Fort Lopik Bangkaran, Dewan Bangka sementara itu terbentuk. Kemudian di 10 Februari 47 sudah menjadi tidak sementara lagi, yang tetap dipimpin oleh Mas Syarif sebagai ketua, dengan kemudian di Januari kita pernah mengenal kata-kata Babiri, Bangka Belitung Riau, sebuah daerah yang akan digadang-gadang menjadi sebuah daerah federasi baru pada saat itu oleh Belanda. Babiri ini kalau sejarah bicara lain dan kemudian tidak seperti hari ini ya mungkin jadi provinsi Babiri gitu Pak ya mungkin. Oke, ini beberapa peristiwa penting di Bangka Belitung di posisi 46 sampai 48 yang kemudian saya akan lanjutkan dengan posisi di 19 Desember 49 Yogyakarta jatuh, agresi militer kedua. Sebuah serangan kilat pasukan udara dari Semarang yang bergerak sejak pagi merangsek langit Jogja. Kemudian tentara Republik kebetulan tidak ada. Tadi kalau teman-teman ingat bahwa sebelumnya di posisi tahun 48 ada pemberontakan PKI di Madiun. Beberapa komponen militer memang sedang berusaha untuk membersihkan sisa-sisa dari pemberontakan itu di Jawa Timur. Kemudian kelompok dari Abdul Hadir Nasution itu juga sedang bergerak ke arah Jawa Tengah untuk berlatih pertempuran. Kemudian beberapa seperti Kawilaran dan lain-lain juga malah sedang di Sumatera. Kemudian juga Hatta pada saat itu Perdana Menteri juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan, memang sengaja memerintahkan
Komodor Surya Dharma pada saat itu untuk kemudian membersihkan ranjau-ranjau udara yang ada di lapangan udara Maguwo karena mendengar rencana kedatangan Nehru dari India. Jadi memang situasi penyerangan Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 49 itu memang sudah sangat diperhitungkan oleh Belanda pada saat itu dengan mengingat timing Indonesia yang dianggap dia pada masa paling kritis pada saat itu. Jadi memang Maguwo dengan terkondisikan dengan mudah untuk disinggahi oleh Belanda. Jadi serangan kilat menggunakan pasukan udara pada saat itu menerjunkan beberapa pasukan-pasukan menguasai Jogja dalam waktu singkat. Tidak sampai sore kemudian memang Yogyakarta berhasil dikuasai. Nah, efek dari peristiwa 19 Desember 48 yang kemudian menjadi kejatuhan atas Yogyakarta yang diklaim oleh Belanda kemudian adalah sebagai republik sudah tidak ada lagi karena ibu kota dikuasai. Para tokoh republik kemudian ditangkap. Setelah ditangkap kemudian 3 hari tanggal 22 Desember 7 tokoh republik, Presiden Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Mr. Asa'ad, Sahril, kemudian Abdul Ghafur Brigadityo, ditambah dengan Mr. Komodor Surya Dharma, 7 orang, kemudian dikumpulkan yang dikumpulkan di Gedung Agung, kemudian dibawa ke luar Yogyakarta melalui lapangan terbang Maguwo untuk menuju Jakarta untuk kemudian dilanjutkan penerbangannya ke Bangka. Sebetulnya tujuannya kemana pun mereka sebenarnya belum cukup tahu, karena sebetulnya awalnya Hatta mengira akan dibawa ke arah timur, tapi ketika menengok gugus-gugusan pegunungan dengan perbukitan, dia mengira ini tidak dibawa ke arah timur tapi ke arah barat. Kalau di dalam Untuk Negeriku, memoarnya Bung Hatta, beliau bercerita bahwa sempat singgah dulu di Jakarta, di Cililitan, kemudian 7-7-nya kencing di bandara itu, kemudian baru melanjutkan penerbangan. 4 orang diturunkan di lapangan udara Kampung Dom. Ini saya juga kaget ketika menemukan video lapangan udara lama ini, baru 2 tahun yang lalu mendapatkan video ini. Jadi sudah cukup vital pada saat itu lapangan udara Kampung Dom. 4 orang yang diturunkan, Hatta, Agil Brigadityo, Komodor Surya Dharma dengan Mr. Asa'ad, ketua KNIP. KNIP ini apa ya Pak? MPR-nya lah ya, MPR pada saat itu ya. Kalau Agil Brigadityo, Mr. Agil ini adalah Seknek, Komodor Surya Dharma itu Komodor, kepala pasukan angkatan udara pada saat itu. Mereka tiba tanggal 22 Desember 49, kemudian diturunkan di Pangkal Pinang, langsung menuju Mentok dan langsung ditempatkan di Pesanggerahan Menumbing, satu bangunan yang berada di puncak ketinggian 445 dari permukaan laut, satu-satunya bukit di Mentok yang memiliki bangunan peninggalan sejarah. Oke, 31 Desember, beberapa hari setelah itu, datanglah lagi rombongan kedua, Mr. Ali Sosrowijoyo, Menteri Pengajaran, dengan Mr. Muhammad Rum, Ketua Delegasi atau Juru Runting dari Republik Indonesia, juga langsung dibawa ke sana, ditempatkan di Pesanggerahan, berada dalam satu kamar. Nah, sebentar, di posisi 4 orang ini dengan posisi 2 orang ini berjadi 6 orang berada di dalam satu kamar. Jadi kalau Bapak Ibu semua pernah ke Pesanggerahan Menumbing, sebetulnya hanya ada 2 kamar besar di sana, di bangunan utama ya. Ada satu kamar yang rupanya ditempatkan oleh 6 orang tokoh republik, dan kemudian sejak tanggal 1 di depan kamar mereka itu dipasang lagi kerangkeng untuk ruang gerak mereka, berukuran kurang lebih, kalau dari catatannya Mr. Agil Brigadityo dengan Mr. Rum, ukurannya kurang lebih 4x6, yang di dalamnya berisikan meja dengan kursi untuk mereka makan bersama dan membaca koran dan lain-lain. Jadi ruang gerak mereka juga dibatasi. Ada satu sketsa yang memang didapat dari Mr. Rum
Pak Husnial Abdullah juga sempat bertemu dengan Rum untuk memastikan tentang kerangkeng itu. Ini foto di dalam kamar itu Hatta. Yang menarik, saya mendapat kisah tentang 10 gayung. 10 gayung ini begini. Jadi tanggal 31 Desember ketika Ali dengan Mr. Rum dan tiba di Pesanggerahan Menubing, malamnya Hatta mengajak mereka semua rapat. Kemudian Hatta cerita, walaupun kita adalah tawanan, walaupun kita di dalam pengasingan, kita harus tetap bersikap sebagai pemimpin Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari tetap menjaga disiplin dan lain-lain yang memang sangat khasnya dari seorang sosok Hatta. Jadi kemudian Hatta juga berkata, saya sudah menghitung bahwa kamar mandi yang akan kita pakai itu airnya hanya cukup untuk kita gunakan untuk masing-masing orang adalah 10 gayung gitu. Jadi semuanya akhirnya menyetujui, dan kemudian esok harinya Mr. Rum cerita dalam mengarampai sejarah yang dia tulis, dia ditegur oleh Bung Hatta gara-gara dianggap tidak memiliki komitmen dengan kesepakatan yang sudah diambil. Mr. Rum sebetulnya bingung, salah saya di mana? Rupanya Hatta menilai Mr. Rum tidak menepati janji untuk tetap bersikap sebagai pemimpin Republik. Jadi dari ruangan kamar tadi ke dalam kerangkeng, setelah sholat Mr. Rum keluar menggunakan kemeja dengan piyama. Dipandang oleh Hatta itu bukan pakaian resmi. Jadi keluar dari kamar seharusnya tetap berpakaian atau berpenampilan resmi dan sopan dengan kemeja atau dengan sepatu dan celana. Rum geleng-geleng. Begitu disiplinnya seorang Hatta di dalam kerangkeng saja, di dalam keluar kamar menuju kerangkeng itu dia sudah seperti berpenampilan sebagai pejabat Republik. Kemudian juga peristiwa tentang pukul 11 ini ada janji dengan wartawan yang rupanya janji jam 11, datangnya jam 10 lebih. Diterima oleh Hatta, kemudian ditinggal masuk ke dalam. Kemudian ketika pukul 11 Hatta hanya keluar, kemudian ditanya, apakah Bung lagi ada pekerjaan? Oh tidak, saya hanya menyelesaikan bacaan saya. Loh, kenapa tidak langsung menerima saya tadi? Karena Bung janjinya jam 11, Bung datangnya lebih cepat dari yang dijanjikan. Itu Hatta. Kemudian juga masalah sendok kotor. Nah ini kok ini cerita juga dihidupkan sama Bu Profesor Mutia Hatta. Ada cerita prajurit Kendal yang ketakutan karena di dalam pengasingan saja Hatta pernah melempar serdadu yang memberikan sendok kotor kepada Hatta. Saya nggak tahu apakah masih ada orang-orang hebat seperti ini yang kadang-kadang memberikan kisah hidupnya dengan pengalaman-pengalaman luar biasa. Nah nanti kita ketemu lagi dengan beberapa kisah-kisah, termasuk nanti dengan Agus Salim dan Insinyur Soekarno misalnya ya. Cuma di posisi tanggal 31 Desember 49 sudah ada 6 orang yang bergabung di Pesanggerahan Mentok. Oke. Kemudian ada ironi lagi nih. Rum adalah ketua delegasi, adalah juru rutin, di mana dalam perjanjian Linggarjati tanggal 1 Januari 49 Belanda mengakui wilayah kedaulatan termasuk Sumatera yang juga menjanjikan semacam Indonesia memiliki wilayah yang dianggap merdeka dengan perjanjian Renville dan Linggarjati. Sebenarnya pengakuannya ke arah itu, cuma rupanya tanggal 1 Januari Rum disindir sama Hatta karena pas 1 Januari mereka masuk ke dalam kerangkeng. Jadi sebuah ironi yang masih diingat oleh Rum. Jadi kalau baca Bunga Rampai Sejarah Indonesia, di situ Rum menyatakan bahwa dia disindir oleh Hatta terkait dengan janji 1 Januari merdeka, tapi kok malah masuk kerangkeng. Nah, kalau ini yang harusnya memang diingat oleh teman-teman Pangkal Pinang sebagai tanggal keramat bagi saya, karena tanggal 5 Februari Haji Soekarno, Insinyur Soekarno dengan Haji Agus Salim dipindahkan dari Perapat ke Bangka. Sebetulnya di 31 Desember itu juga sebetulnya pemindahan dari Brastagi ke Perapat. Karena di Brastagi, jadi tadi saya lupa menceritakan bahwa ketika 4 orang diturunkan di kampung dulu, 3 orangnya tidak. Soekarno, Haji Agus Salim dengan Syahril
itu dibawa terus ke Sumatera Utara, ditempatkan di Brastagi. Tapi kemudian di Brastagi ada upaya untuk membebaskan mereka dari pasukan TNI pada saat itu, yang kemudian dianggap Brastagi bukan kota yang tepat untuk menawan mereka bertiga. Kemudian ditempatkanlah di Prapat, sebuah kota kecil di tepian Danau Toba. Ini foto yang sebetulnya diambil di tepian kota Prapat. Kemudian Hatta sebetulnya sudah menerima kunjungan dari Dr. Brouwers di awal-awal Januari. Tapi Hatta adalah orang yang sangat keras, sangat tidak mau berkompromi sebelum hak-hak mereka sebagai tokoh republik itu dipulihkan. Jadi sebagai tawanan saya tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perundingan, kata Hatta. Jadi dengan kekerasan Hatta, di posisi Januari ada kemacetan secara diplomasi antara hubungan Belanda dengan Indonesia, di mana kemudian Belanda dapat tekanan dari KTN pada saat itu, Komisi Tiga Negara, komisi yang dibentuk oleh PBB untuk mendamaikan perseteruan antara Indonesia dengan Belanda. Makanya kemudian di Februari dibawalah Soekarno dengan Agus Salim ke Bangka untuk kemudian melunakkan Hatta dan kemudian menunjukkan kemauan Belanda untuk mau melakukan perundingan-perundingan yang diminta oleh PBB bersama Indonesia. Tanggal 6 kemudian tiba di Pangkal Balam. Jadi apakah mungkin masih Pak Elvian ya kita mendeteksi perahu ini Pak Elvian? Jadi menggunakan pesawat Catalina. Pesawat Catalina ini amfibi Catalina Pak ya. Jadi pesawat yang memang bisa mendarat di air. Jadi tiba di Pangkal Pinang. Ini aja kalau misalnya Bapak Ibu meneliti dari tulisan Husnial Abdullah bahwa rakyat Pangkal Pinang itu tertipu di tanggal ini. Jadi ketika kedatangan Hatta dan teman-teman pada tanggal 22 Desember itu hampir sangat dirahasiakan. Bahkan kehadiran Hatta di Menumbing pun tidak langsung diketahui. Yang pertama kali mengetahui itu adalah KZ Abidin, Kemas Zainal Abidin, wedananya mentok pada saat itu, yang kemudian secara diam-diam menyebarkan informasi itu kepada masyarakat yang di Bangka. Tapi kalau ini tidak, jadi informasi radio bahwa akan dipindahkan Presiden dengan Menteri Luar Negeri Agus Salim pada saat itu akan dipindahkan ke Bangka itu udah bocor. Jadi pada tanggal 6 pagi ya, masyarakat Pangkal Pinang itu sudah ramai mau menunggu di kampung, di lapangan udara Kampung Dun, akan menyambut kedatangan Soekarno. Tapi rupanya tertipu, dia tidak tiba di apa sih nyebutnya sekarang Demati Amir ya, Demati Amir, tapi rupanya di Pangkal Balam. Ramai-ramailah kemudian kalau tulisan Pak Husnial Abdullah, ramai-ramailah kemudian mereka melakukan perjalanan ke arah Pangkal Balam dan kemudian menunggu kedatangan itu. Ketika kapal itu tiba, kemudian ada yang turun menggunakan sampan, kemudian mereka memperhatikan siapa yang ada di sampan itu. Ketika betul yang dikenali oleh mereka yang tiba itu adalah dua tokoh republik, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dengan Menteri Luar Negeri Agus Salim. Kalau dalam pengakuannya Husnial Abdullah, pekik merdeka menggema membelah suasana pagi yang sahdu bahasanya. Nah, di titik ini saya sudah mulai sedikit cerita tentang pekik merdeka. Jadi kemudian ada Mat Amin lagi ceritanya Pak ya, yang kemudian yang berbadan besar, ini asli Bangka Tengah Pak ya, Mat Amin ya. Mat Amin ini dari Bangka Tengah, orang Koba kalau nggak salah, orang Koba, pesilat ya. Dia langsung menurunkan tubuhnya, kemudian menggendong Soekarno di punggung, kemudian dijemput oleh mobil ini BN2, ini Palimon sebetulnya, bukan Ford. Di mobil ini sebetulnya yang jemput banyak, ada Anak Agung Gede Agung, ada Mr. Rum, ada Hatta juga. Tapi mobil ini nggak efektif berjalan karena desakan rakyat yang terlalu ramai ingin menyalam dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Mobil ini dari Pangkal Balam didorong sampai rumah Datuk Masyarif Bendara Lelo. Kira-kira sampai mana itu Pak kalau di Pangkal Pinang? Rumah Pak Masyarif di Tinggajati.
berarti dari Pangkal Balam didorong. Nah, ini mungkin peristiwa ini ke depan bisa dikenang dan dimanfaati sebagai sebuah peristiwa penting yang bisa bisa dirayakan dalam bentuk karnaval mungkin ya. Karena ini adalah bentuk nyata dari dukungan penduduk Pangkal Pinang pada saat itu, yang walaupun Bangka dan Pangkal Pinang adalah wilayah di dalam kekuasaan BFO, karena Bangka pada saat itu dianggap adalah negara setara dengan negara Swatantra yang berada dalam negara Federasi Belanda, tapi nyata-nyata penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya adalah pro-republikan. Bagi saya tindakan-tindakan ini nyata keberpihakan orang Pangkal Pinang pada saat itu menyokong republik dan ingin ikut ke dalam wilayah republik. Nanti kita lihat pernyataan Soekarno, pesan untuk rakyat Bangka tanggal 21 Februari yang dibuka dengan kalimat bahwa rakyat Bangka nyata berjiwa republikan, nyata ingin ikut masuk ke dalam wilayah republik. Tanggal 21 Februari, tidak lama dari data kedatangan. Karena yang disaksikan oleh mereka itu adalah sokongan rakyat Bangka terhadap semangat-semangat republikan. Dua orang ini kemudian juga ke Mentok, tapi tidak ditempatkan di pesanggeran Menumbing, tapi ditempatkan di satu bangunan di bawah. Kalau beberapa pendapat menyatakan Bung Karno lebih menyenangi suasana yang tidak dingin, berbeda dengan Hatta. Mr. Ali, Mr. Akin memang pernah tinggal di Belanda ya, kuliah di Belanda dan memang terbiasa dengan cuaca agak sejuk. Tapi kalau mereka berdua, apalagi Haji Agus Salim memang sudah sepuh pada saat itu. Jadi beberapa pendapat itu yang menjadi alasan mereka ingin ditempatkan terpisah, tidak di pesantren tapi berada di bawah. Nah, dari ceritanya Mr. Rom juga ada satu lagu yang sering dinyanyikan berkali-kali oleh Soekarno ketika dia mati. Jadi, kalau teman-teman pernah membaca juga perseteruan Soekarno dengan Sahril ketika di Beras Tagi dan Perapat, kalau pengakuan dari buku Tempo tulisan Agus Salim sang diplomat jenaka, kalau nggak salah, majalah Tempo. Jadi saksi atas perseteruan Sahril dengan Soekarno adalah Haji Agus Salim pada saat itu. Kalau Bung Karno ini senang membuat suasana yang ramai dalam kepengasingannya. Makanya dia suka bernyanyi dengan suara yang keras di kamar mandi. Berbeda dengan Sahril yang lebih senang menikmati keheningan, misalnya begitu. Makanya ada satu lagu judulnya One Day When We Young. Ini komposernya Johann Strauss pada saat itu. Ini satu lagu yang sering sekali dinyanyikan oleh Soekarno. Karena sering dinyanyikan, hampir semua orang hafal. Orang yang di pesanggerahan itu sampai hafal, termasuk orang-orang Mentok pun masih beberapa yang tua-tua masih mengingat lagu ini sebagai lagu kesukaan Bung Karno pada saat itu. Kemudian juga ada cerita film Abbott Costello. Nanti saya cerita itu. Saya selesaikan dulu slide-nya. Setelah Soekarno dengan Haji Agus Salim kemudian tiba di Bangka tanggal 6 Februari 49 itu, ini menggenapi data bahwa Bangka adalah pusat perhatian. Ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Mr. Abdul Ghafur Brigadir, Seknek pada saat itu. Dia menyebutkan, seingat saya ada dua sumber percaturan internasional di dua ini. Maksudnya yang terkait dengan permasalahan Indonesia dengan Belanda, yaitu di United Nations, di kantor PBB, dan satu lagi di Bangka. Ini ungkapan Mr. Abdul Ghafur Brigadir di dalam buku memornya Hatta untuk Negeri ke buku ketiga. Saya mengingat Bapak Ibu semua, ada yang saya tuliskan di sini. Ini terkait dengan Bangka sebagai pusat perhatian. Saya urai saja sedikit ya. Tanggal 10 Januari 49 itu Dr. Brouwer menemui Hatta. Ini adalah wali mahkota pemerintahan Belanda pada saat itu. Ketika memang mereka mengira bahwa penangkapan para tokoh kemudian menduduki Yogyakarta itu adalah akhir dari perjuangan Republik Indonesia, dia menemui Hatta dan kemudian
memberi kebebasan kepada Hatta untuk silakan bersikap bebas, tapi menandatangani komitmen pernyataan bahwa tidak lagi akan membuat aksi-aksi terkait dengan perjuangan Republik, dan itu jelas mentah-mentah ditolak oleh Hatta. Kemudian 15 Januari datang delegasi ke Komisi 3 Negara, Ketley ke Menumbing. Kemudian di 17 Januari ada Mr. Gibbon dengan Thompson ke Jakarta, ke Bangka, maaf. Kemudian 25 Januari Sahril tiba di Bangka atas undangan oleh Hatta. Kemudian tanggal 5 Februari ada Dr. Dharma Setiawan, ada Profesor Supomo, ada Dr. Lemana, ada Mr. Sujono, anak Agung Gede Agung, Dr. Ateng, dan Yahya ke Bangka. Tanggal 6 berbarengan dengan pesawat KTN yang tiba pada saat itu, yang kemudian nanti makanya Soekarno dan Agus Salim tibanya tidak lewat pesawat itu, tapi lewat Catalina yang mendarat di akhir. Kemudian tanggal 28 Februari Mr. Kut tiba di Bangka. Kemudian 2 Maret Sultan Hamid II dengan anak Agung Gede Agung tiba di Bangka. Nah, ini foto ini adalah Dr. Supomo, terlihat ada anak Agung Gede Agung. Ini adalah yang peristiwa tanggal 5 Februari. Kemudian ini peristiwa di Pangkal Pinang. Nah, ini adalah peristiwa yang ketika Sultan Hamid II, Sultan dari Pontianak itu, yang merancang lambang Garuda Pancasila itu tiba, kemudian kementok berfoto di Pesanggerahan di Wisma Nangka. Ini juga anak Agung Gede Agung. Nah, foto ini ketika kemudian Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono IX ini juga tiba bersama delegasi dari KTN bersama Hatta tiga di Bangka. Foto-foto ini adalah foto ketika kelompok wartawan berkunjung bertemu dengan Soekarno dan Hatta di Menumbing, kalau nggak salah saya ini tanggal 21 Juni. Kemudian banyak sekali peristiwa-peristiwa itu yang saya menyebutnya sebagai pusat Bangka tiba-tiba menjadi pusat perhatian, karena begitu banyak kunjungan-kunjungan baik itu secara nasional maupun secara internasional yang kemudian mengunjungi Bangka. Oke, bagaimana dengan orang Bangka ketika itu? Saya menyebutnya bahwa rakyat Bangka penyokong Republik, karena ketika Bangka menjadi pusat perhatian bagi perundingan-perundingan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, rakyat Bangka juga nggak diam. Beberapa organ-organ seperti Angkatan Pemuda Indonesia API, kemudian PKR, kemudian lembaga-lembaga lain, bentukan-bentukan, identiknya begini Bapak Ibu, selalu ada kata Indonesia di belakang nama kelompok itu, apapun itu. Gerwani, bukan Gerwani, Persatuan Wanita Indonesia, Perwani, itu juga selalu menggunakan ibu-ibu aja membentuk nama kelompok dengan nama Indonesia di belakangnya di wilayah daerah yang dikuasai oleh Belanda. Kira-kira nyari gara-gara nggak? Kira-kira nyari gara-gara nggak? Gitu ya. Jadi Soekarno Hatta aja di kerangkeng, kemudian orang mentok malah. Jadi misalnya begini, ini adalah foto yang saya dapati ketika mau menyusun, ada buku yang sedang saya susun. Yang menarik adalah kotak papan tulis ini Bapak Ibu. Ini tertulis adalah 17 Agustus 45 strip 17 Agustus 48, 3 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, 17 Agustus 48 Soekarno Hatta sudah tiba di Bangka? Belum. Agresi militer kedua aja tanggal 19 Desember. 17 Agustus 48 foto ini sudah bicara bahwa ada kelompok yang merayakan 3 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Mentok pada saat itu. Berarti ada atau tidak kelompok penyokong Republik di Bangka pada saat itu? Ada. Padahal fix tahun 46 Nika sudah berhasil menguasai Bangka, termasuk Pangkal Pinang. Beberapa pertempuran hanya dilaksanakan secara gerilya. Tapi rupanya ada sekelompok orang kurang kerjaan yang nyari gara-gara, misalnya berani melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini pernikahan Yusuf Rasidi dengan Soleha. Ini di 2 April 49. Kemudian ini foto Soekarno dengan beberapa anak-anak di Mentok. Ini foto-foto Soekarno ketika bajunya sudah dijahit sama
aduh saya lupa penjahit kenamaan di Mentok itu, bahan bajunya dapat dari Ami Kadir Bashir. Kemudian ini adalah foto sama, kalau ini adalah foto 3 tahun, ini foto juga 3 tahun panti yayasan yatim yang didirikan oleh Persatuan Wanita Indonesia merayakan 17-an ibu-ibu. Kemudian ini foto Bung Karno dengan para pemuda yang berlatih baris berbaris sambil berpiknik bersama ke arah Tanjung Kalian. Ada satu bendera namanya PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, cikal bakalnya KONI hari ini, yang sudah ada di Bangka pada saat itu. Oke. Ini tentang Peking Merdeka, topik saya yang sengaja saya kedepankan hari ini. Tentang Peking Merdeka, saya buka dengan kalimat pembuka tulisannya Bung Karno yang ditulis di tanggal 21 Februari 49. Rakyat Bangka nyata bersemangat republik, nyata berkehendak Bangka masuk dalam daerah republik. Itu dinyatakan Soekarno tanggal 21 Februari 49. Tidak lama setelah beliau tiba di Bangka. Sebuah ungkapan yang bagi saya adalah kekagetan, tapi surprise gitu. Dikiranya akan diasingkan ke sebuah daerah yang wilayah Belanda misalnya, tidak menemukan orang yang peduli dengan upaya perjuangan republik, tapi tanggal 21 dia sudah menulis itu. Kemudian pernyataan kesan dan pendapat Muhammad Hatta di Menumping tanggal 2 Juli 49, karena tanggal 6 Juli akan kembali ke Yogyakarta. Kegembiraan rakyat di Bangka tentang cita-cita kebangsaan dan kemerdekaan bangsa adalah besar. Kemudian dilanjutkan, Peking Merdeka adalah salam rakyat di seluruh Pulau Bangka. Itu kata Hatta. Nah, saya melanjutkan lagi temuan-temuan saya. Misalnya yang pertama adalah standarnya buku untuk belajar tentang sejarah Bangka di Kronik Revolusi. Biasanya kita pakai A. Bakar, pakai Pak Evian ya. Buku A. Bakar, Kenangan Manis dari Menumping, ini cetakan Balai Pustaka. Ada satu BN10, kalau Bapak Ibu ke Pesanggeran Mentok, ada satu mobil Ford Deluxe 8 silinder produksi Australia tahun 47, karena setirnya udah setir kanan, nggak kiri lagi. Kalau Ford kan buatan Amerika, biasanya setirnya di kiri. Kalau di dalam tulisan Abang Abu Bakar, mobil BN10 itu identik dengan mobil Menumping atau mobil yang sering membawa para tokoh-tokoh yang dari Menumping. Pernah satu kali mobil itu melintasi di pasar Kota Mentok, kemudian yang keluar adalah Mr. Ali Sasramejoyo, Menteri Pengajaran. Semenjak itu orang Mentok tahu kalau mobil BN10 itu tokoh dari Menumping. Akhirnya kalau mobil itu melintasi Kota Mentok, selalu disambut dengan teriakan merdeka, merdeka. Walaupun rupanya sekali keluar yang dalamnya adalah Belanda, ataupun yang keluarnya adalah orang lain, selalu mobil itu identik dengan Peking Merdeka, karena mengirim informasi bahwa BN10 adalah kendaraan yang sering dipergunakan oleh para tokoh republik yang diasingkan di Menumping. Kemudian juga ketika Polri bertemu di Menumping dengan para tokoh-tokoh republik yang juga bersama pemuda, ibu-ibu dan anak-anak Perwani Persatuan Wanita Indonesia, ada catatan halaman 43 dari Abakar. Jadi mereka sudah minta izin wedana dengan residen bahwa ibu-ibu dengan anak-anak akan berpiknik ke Menumping, akan bertemu dengan Bung Hatta dan bapak-bapak lain di Menumping. Kemudian rupanya hari itu juga Bung Karno tiba dari pesan Wisma Ranggang naik ke atas. Ini kalau Pak Ahmad Novian sudah sangat khatam ceritanya. Jadi rupanya ketika Bung Karno datang sampai ke atas Menumping, ibu-ibu, anak-anak dan pemuda sudah ramai. Kemudian mereka berteriak merdeka. Di luar dugaan, Bung Karno tidak bereaksi senang, tapi hanya diam. Kemudian Bung Karno melihat sekeliling, kemudian berbicara, kurang kuat. Mereka menyambut ucapan itu dengan teriakan lagi, merdeka. Dikatakan lagi oleh Bung Karno, kurang keras. Mereka berteriak lagi dengan sekuat tenaga,
sampai urat di leher mungkin terlihat gitu. Merdeka, dijawab lagi oleh Bung Karno, kurang keras, ucapkan lagi lebih keras. Mereka berteriak sekuat-kuatnya sampai sudah mau lepas rasa teriakan itu dari kerongkongan. Kemudian baru Bung Karno tertawa dan bertepuk tangan. Jadi begini, Pekik Merdeka yang dicatat oleh Abang Abu Bakar dalam Kenangan Manis dari Menumping itu memang betul-betul dinyatakan sebagai sebuah ungkapan agitasi atau sebuah upaya menghegemoni orang di Bangka tentang semangat republikan. Nah, kalau di Husni Abdullah misalnya, sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Bangka, ini juga diproduksi di tahun 80-an. Suatu ketika, tokoh dari Menumping berkunjung ke rumah Ketua Dewan Bangka, Mas Datuk Bendahara Lima. Kemudian di pekarangan rumah para pemuda berkumpul dan meminta izin untuk bertemu. Kemudian Bung Hatta, Mr. Rum, Mr. Ali dengan Suradharma keluar, dan kemudian terpekiklah merdeka yang berkumandang di kabut malam. Ini dalam Husni Abdullah. Kemudian juga kedatangan Bung Karno dan Agus Salim di Mangkal Balam yang disebutnya di dalam kalimatnya, Pekik Merdeka yang tak terkendali memecah kesahduan alam pagi. Itu halaman 168. Terakhir, saya menemukan data baru di tahun 2018 dari Rijksarsip 3D Afdeling Reportase Indonesia, National Arsip Den Haag. Ini dari Perpustakaan Kerajaan Belanda. Ada teman saya yang berbaik hati untuk mencurikan arsip-arsip Belanda penting yang dari Bangka yang kemudian bisa saya pelajari. Ada sitrap atau situation report yang dilaporkan oleh residen dengan militeri polisi dari Bangka kepada Batavia yang kemudian saya pelajari. Itu ada di NR 536. Mulai dari sitrap nomor 4 tanggal 1 sampai tanggal 2 Februari 49 itu ada kunjungan Bung Hatta dan kawan-kawan ke Sungalian, Kobak, dan Tobuali. Di dalam catatan disebut Pekik Merdeka menyambut kedatangan Hatta. Jadi mungkin ada teman-teman dari Tobuali atau Kobak. Ada beberapa tanggal yang sudah bisa saya pastikan terkait dengan kunjungan-kunjungan para tokoh Republik selama pengasingan di Bangka karena berbasis dari data ini. Kemudian sitrap nomor 5 tanggal 6 Februari di Pangkal Pinang, merdeka terdengar sebagai seruan yang ketika Soekarno tiba. Sitrap nomor 7 tanggal 6 juga, sepanjang jalan di Mentok, merdeka terus diteriaki hingga mobil berhenti sampai di Pesanggeran Mentok. Kemudian sitrap nomor 12 tanggal 20 Maret di Menumping, ini juga yang ini peristiwa kelompok Persatuan Wanita Indonesia. Kemudian sitrap nomor 14 Soekarno mengunjungi Tempilang, mengagetkan saya. Di situ disebutkan oleh laporan intelijen Belanda bahwa Indonesia Raya dinyanyikan di Tempilang. Kemudian sitrap nomor 14 juga tanggal 29 tanggal 30 Soekarno mengunjungi Sungalian, Kobak, dan Tobuali. Merdeka dan Indonesia Raya juga dikumandangkan. Kemudian sitrap nomor 21 tanggal 21 April Bung Karno mengunjungi Belinyu, berpidato disambut dengan tepuk tangan dan merdeka. Nah, kalau nggak salah saya yang ini deh, yang tanggal 21 April ini ada pertanyaan, kapan Indonesia akan merdeka? Dijawab oleh Soekarno, sebelum matahari pertama di tahun 50 Indonesia sudah merdeka. Dan kenyataannya bahwa tanggal 27 Desember 49 pengakuan kedaulatan dari Belanda terhadap Republik Indonesia Serikat terjadi. Sebuah ucapan Bung Karno yang ternyata terbukti benar. Itu kalau nggak salah adalah kunjungan yang bulan April ke Belinyu dan Sungalian. Oke, kemudian ada rumusan statement itu mulai dari April, dari Maret bahkan sebetulnya. Kemudian baru nanti tanggal 7 Mei 49 di Hotel Des Indies. Des Indies di mana ya? Sudah nggak ada lagi. Ini daerah Harmoni kalau nggak salah di Jakarta. Bangunannya juga sudah nggak ada lagi. Tapi perundingan atau statement yang ditandatangani bersama Mr. Rum dengan Van Royen itu akhirnya berimbas kepada kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan termasuk mempercepat upaya
perundingan konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, kemudian ini akibat dari Rumrayan Statement Memories tadi, bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 49 seluruh tokoh Republik yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Ada sebuah malam resepsi bersama dengan orang mentok yang ditulis dalam Al-Bakar bahwa itu adalah kenangan yang tidak terlupakan. Hampir semua tokoh Republik yang hadir pada saat itu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Bangka pada saat itu, bahkan seperti kepada Zulkarnain misalnya. Ada sebuah foto yang ditandatangani, Agus Salim juga menulis di atas foto untuk keluarga Zulkarnain sebagai tanda persaudaraan dan lain-lain, cukup banyak. Dan juga ada cerita lain sebetulnya, bahwa kemudian Haji Agus Salim itu mengajak beberapa orang mentok untuk diajak ke Jakarta untuk disekolahkan. Sempat tinggal di rumah Agus Salim, ada juga yang tinggal di rumah Mr. Ru. Kita akan mengingat itu semua dalam satu cerita sosok Norma Musa, kalau ada yang pernah dengar, atau Kanjeng Ratu Norma Nindya Kirana Permaisuri Hamengkubuwono yang terakhir, yang sebetulnya adalah orang mentok. Makanya kalau yang sekolah di Yogyakarta, tidak ada asrama mahasiswa yang berada di wilayah keraton kecuali asrama mahasiswa Bangka. Betul kan? Kenapa? Karena Bangka punya arti penting bagi hati Hamengkubuwono IX pada saat itu. Jadi banyak cerita. Jadi ketika kembali ke Yogyakarta, ini foto malam resepsi, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan lah ya pada saat itu. Ini adalah foto ketika mereka tiba. Makanya ada foto ini Tugu Yogyakarta, ada tulisan di sini, yang lama kami tunggu akhirnya tiba juga. Ini 6 Juli. Lalu bagaimana dengan setelah 6 Juli 49? Ada pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember, kemudian ada kunjungan kembali Presiden Soekarno ke Bangka. Ada kunjungan kembali, ini adalah foto ketika melakukan inspeksi. Kemudian ini adalah ketika melakukan orasi di lapangan Gelora Mentok. Di samping ini yang menjadi dirijen menyanyikan lagu ini adalah Norma Musa. Oke. Kemudian dibangunlah sebuah tugu peringatan yang sajaknya ditandatangani oleh Hatta. Kenang-kenang menumbing di bawah sinar gemerlap terang cuaca. Kenang-kenang membawa kemenangan, Bangka, Yogyakarta, Jakarta, hidup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. 17 Agustus 51 ditandatangani oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Prasasti ini berada di tugu ini. Saya menyebutnya mari mengingat kenangan itu, mari merawat kenangan itu. Jadi seperti juga prasasti yang ada di Welmi namanya. Oh ini, ya oke. Ini juga adalah prasasti untuk mengenang sebuah kejadian terkait dengan penyerahan ibu kota negara Yogyakarta dari Hamengkubuwono. Ini pertengahan Juni kalau nggak salah Pak ya, pertengahan Juni 49. Nah kemudian sebetulnya saya memakai baju kaos, tulisannya ini, Fat Bangka bikin victory. Ucapan yang diucapkan oleh Mr. Ru bahwa dari Bangka lah bermula kemenangan, bahwa pengakuan kedaulatan Republik Indonesia yang menandai berakhirnya masa perjuangan fisik Indonesia melawan Belanda itu berakhir di pengakuan kedaulatan yang kata Mr. Ru, Van Bangka bikin victory, dari Bangka lah bermula kemenangan itu. Kemudian juga ada kalimat yang diucapkan, Pangkal Pinang, Pangkal Kemenangan, dan lain-lain. Bagi saya penting untuk kita mengingat kenangan ini, mengingat semangatnya orang Bangka pada saat itu. Bagaimana kemudian mudah-mudahan kita bisa merawat kenangan ini. Bahwa ingat pidato ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus tahun 66, kalimat Soekarno yang kemudian diingat oleh banyak orang, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mungkin nanti kita bisa cerita-cerita, karena bicara tentang sejarah kayaknya bebas aja, ringan aja, bisa di mana aja, tapi tidak menghilangkan esensi dari sejarah, bahwa sejarah itu adalah sesuatu
yang berbasis terkait dengan data, sumber, kemudian juga memiliki elemen-elemen akademisi yang tetap harus dipertahankan, akurasi data, keabsahan informasi dan lain-lain. Tapi yang terpenting bagi kita semua Bapak Ibu, sejarah mengajarkan kita untuk mudah-mudahan tidak kembali salah di tempat yang sama. Sejarah juga mudah-mudahan mengajarkan kita untuk menghargai sesuatu yang hakiki, sesuatu yang luhur, sesuatu kekayaan yang mungkin tidak ternilai tapi kita mungkin lupa. Nah, dengan sejarah, dengan mempelajari sejarah atau minimal mengenal sejarah, saya jadi tahu kalau Bangka ini adalah tanah air saya. Walaupun nama saya Jawa, tapi rupanya keluarga saya sudah cukup lama di Bangka mengabdi untuk tanah Bangka, dan mudah-mudahan saya meneruskan semangat itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.